Anda masih berada di zona hijau Kompas Bisnis bersama saya Maido Pelfrina, saudara, dan kami memohon maaf tidak bisa menepati janji kami untuk berdialog dengan Direktur Utama dari Hutama Karya Budi Harto sebab yang bersangkutan hari ini mendadak dipanggil oleh Menteri BUMN. Dan saatnya kami akan mengupdate pasar saham dengan rapatnya agenda ekonomi. Nah, agenda ekonomi. Nah, kemudian kita akan menuju ke Bursa Efek Indonesia, ada bunga acuan dan juga surplus neraca dagang internasional. Kita langsung ke Bursa Efek Indonesia bersama dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juga juru kamera Yohan Bagja. Dian, selamat pagi. Apa proyeksi dari ekonom yang Anda wawancara tentang suku bunga acuan Bank Indonesia hari ini, Dian? Ya, selamat pagi, Maidop dan juga saudara. Kalau berdasarkan pernyataan dari ekonom Core Indonesia Peter Abdullah, ini memang memproyeksi kalau hari ini Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,25%. Setelah pada bulan sebelumnya kita ingat ini Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 25 basis point ke level 4,25%. Tentu keputusan Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernurnya ini sangat dinantikan oleh pasar, Maidop. Dan kalau kita berbicara soal IHSG, ini kita ingat pada hari kemarin IHSG kita juga kembali ditutup melemah sebanyak 0,07%. Bagaimana dengan hari ini? Kita akan lihat, Maidop dan juga saudara, bagaimana pergerakannya. Di layar kaca Anda kita lihat ini nampaknya memang investor sudah mulai percaya diri begitu ya, karena beberapa hari terakhir ini kita pantau dalam pembukaan perdagangan IHSG kita selalu dibuka di zona hijau. Kita lihat di sana terapresiasi 0,48%, berada di level 5.100-an. Nah, kalaupun hari kemarin indeks harga saham gabungan kita ini ditutup melemah, memang analis menilai hal itu disebabkan oleh adanya aksi profit taking atau aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor. Nah, sementara untuk hari ini, Maidop dan juga saudara, tentu sekali lagi pasar masih sifatnya wait and see, menunggu bagaimana keputusan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan. Karena meskipun sudah diproyeksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuannya, tetapi Bank Indonesia ini juga dinilai masih memiliki ruang untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya. Nah, langsung saja kita dengarkan, Maidop dan juga saudara, hasil wawancara saya dengan ekonom Core Indonesia Peter Abdullah berikut ini. Saya perkirakan Bank Indonesia besok akan menahan suku bunga. Walaupun BI sebenarnya, kalau pandangan saya, BI punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Ya. Tetapi pertimbangannya BI akan menahan suku bunga, BI baru saja menurunkan suku bunga bulan lalu. Ya. Jadi pertama BI pasti akan menunggu transmisi dari kebijakan yang lalu, penurunan suku bunga yang lalu, ke depan. Ya. Yang kedua, Bank Indonesia juga sudah melakukan pelonggaran yang saya kira cukup masif, ya, menurunkan suku bunga yang lalu, menurunkan GWM, dan yang terakhir ini adalah kesepakatan dengan pemerintah melakukan burden sharing, ya, di mana Bank Indonesia tanda kutip ikut membantu pembiayaan fiskal dengan melakukan pembelian SBN, yang artinya ini juga adalah bentuk pelonggaran moneter, ya, injeksi likuiditas ke perekonomian yang jumlahnya cukup besar. Ya, saudara, itu dia tadi proyeksi dari ekonom, investor juga masih wait and see, dan tentu juga kita masih ikut menunggu ini bagaimana keputusan dari Bank Indonesia, apakah nantinya keputusan suku bunga acuan ini akan menjadi energi positif bagi pasar modal kita atau sebaliknya, Maidop. Kemudian Dian, neraca dagang Indonesia kembali surplus. Apa hasil riset Anda dan juga bagaimana analisis bisnisnya, Dian? Ya, baik. Memang ini menjadi kabar menggembirakan, Maidop dan juga saudara, karena neraca perdagangan kita pada bulan Juni 2020 ini kembali mencatatkan surplus sebanyak 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pada bulan sebelumnya, Mei 2020, kita juga ingat bahwa neraca perdagangan kita ini juga angkanya mencatatkan surplus sebanyak 2,02 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau dikalkulasi, Maidop dan juga saudara, angka neraca perdagangan kita pada awal tahun Januari 2020 hingga bulan Juni 2020 ini, neraca perdagangan kita berhasil mencatatkan surplus
surplus sebanyak 5,50 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau melihat angka ini tentu ada perbaikan dari neraca perdagangan kita, karena kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2019, neraca perdagangan kita justru defisit 1,87 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, saudara, angka neraca perdagangan kita pada bulan Juni 2020 ini juga dipengaruhi oleh surplusnya angka neraca perdagangan non migas kita yang tercatat pada bulan Juni 2020 ini surplus sebanyak 1,36 miliar dolar Amerika Serikat, dan kemudian juga didukung oleh penurunan angka defisit neraca migas kita yang pada bulan sebelumnya tercatat 96,9 juta dolar Amerika Serikat, tapi pada bulan ini defisit neraca perdagangan migas kita nilainya 95,2 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ini juga mengindikasikan adanya peningkatan angka realisasi ekspor kita yang kalau tercatat pada bulan Juni 2020 ini ekspor kita meningkat sebanyak 15,09% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau pada bulan Mei. Nah, kalau saya boleh rinci, Maidop dan juga saudara, ini angka atau kinerja ekspor kita dari sektor non migas ini juga mengalami peningkatan sebanyak 15,73% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini ditandai dengan adanya juga peningkatan ekspor dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan juga pertambangan. Nah, untuk data ekspor migas sendiri, ini juga kita mengalami peningkatan pada bulan Juni 2020 sebanyak 3,8% dari bulan Mei 2020 atau bulan sebelumnya. Nah, tentu saja angka neraca perdagangan ini, Maidop dan juga saudara, bisa menjadi energi positif bagi pasar modal kita dan juga dinilai bisa berpotensi meningkatkan saham-saham di sektor tadi, sektor migas dan juga sektor non-migas, diantaranya sektor pertanian, industri, dan juga pertambangan. Maidop. Ya, terima kasih laporan Anda Dian Silitonga dan juga juru kamera Yohan Bagja langsung dari lantai bursa.